Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Wah, saya benar-benar antusias banget buat bahas topik yang sebenarnya jadi tulang punggung dari semua data yang sering kita pakai. Hari ini, kita nggak cuma bakal melihat statistik sektoral sebagai deretan angka yang membosankan. Enggak, kita bakal melihatnya layaknya sebuah proyek arsitektur raksasa, di mana data itu ibarat material bangunannya. Ya kan? Sama kayak seorang arsitek yang butuh perencanaan matang sebelum membangun gedung pencakar langit, kita juga butuh panduan yang super solid sebelum mulai ngumpulin dan merilis data. Jadi yuk, bersiap buat menguasai fondasi dari data yang luar biasa ini. Oke, mari kita selami konsep ini bareng-bareng. Coba deh Anda bayangkan sejenak, gimana jadinya kalau Anda pesan batu bata, semen, atap, terus langsung minta tukang buat nyusun semuanya tanpa ada gambar denah sama sekali. Pasti kacau banget kan? Jendelanya bisa aja ada di lantai atau atapnya malah ambruk. Nah, hal yang persis sama itu berlaku di dunia data. Menghasilkan statistik yang berkualitas buat instansi pemerintah daerah tanpa perencanaan yang jelas, itu ujung-ujungnya pasti bakal runtuh. Datanya jadi nggak akurat, nggak nyambung satu sama lain, dan yang paling parah, sama sekali nggak berguna buat para pembuat kebijakan. Intinya, kita butuh denah. Nah, inilah dia yang bakal jadi master denah kita. Namanya GSBPM, atau Generic Statistical Business Process Model versi 5.2. Pas pertama lihat, mungkin kotak-kotak ini kelihatan agak mengintimidasi ya, tapi jangan khawatir. Secara simpelnya, ini tuh semacam kerangka kerja standar internasional yang ngasih jaminan kalau setiap proses yang kita kerjakan bakal menghasilkan data yang berkualitas. Kalau Anda ikuti alur kerja ini, itu ibarat Anda lagi mengunci kualitas dan keandalan langsung ke dalam DNA data Anda sejak hari pertama. Biar lebih gampang, agenda kita hari ini bakal kita bagi jadi 5 langkah arsitektur yang sederhana. Pertama, fondasi arsitektur statistik. Kedua, konsultasi dan pembuatan cetak biru. Ketiga, konstruksi dan pengumpulan material. Keempat, pengolahan dan inspeksi akurasi. Dan yang terakhir, serah terima serta evaluasi kualitas. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu fondasi arsitektur statistik. Sebelum kita nekat meletakkan satu batu bata pun atau ngumpulin satu baris data di lapangan, kita harus benar-benar paham fondasinya. Ada 6 dimensi kualitas statistik. GSBPM ini ada murni buat mastiin data kita memenuhi kriteria-kriteria kritis ini. Gini, coba pikirin relevansi itu sebagai lokasi rumah Anda. Kalau nggak relevan dengan kebutuhan pengguna, berarti letaknya udah salah dari awal. Terus, akurasi itu kekuatan dindingnya. Tanpa akurasi, dinding pasti retak. Data juga harus mudah diakses dan mudah ditafsirkan, ibarat pintu rumah yang terbuka lebar. Harus konsisten layaknya lantai yang rata, dan pastinya harus tepat waktu. Ya bayangin aja, rumah yang baru selesai 5 tahun setelah Anda butuhkan, pasti nilainya udah jauh berkurang kan? Lanjut ke bagian 2, konsultasi dan pembuatan cetak biru. Nah, di tahap ini, posisikan diri Anda sebagai sang arsitek statistik yang lagi duduk bareng klien buat nyusun rencana. Mari kita simulasikan skenario nyatanya ya. Bayangin ada instansi pemunda datang dan bilang, kami butuh data kemiskinan terbaru nih buat program bantuan. Anda nggak boleh langsung buru-buru lari ke lapangan. Pertama, Anda harus konsultasi dulu buat mengonfirmasi kebutuhan spesifik mereka itu apa. Kedua, kita harus cerdas. Cek dulu deh, jangan-jangan data administratif dari dinas sosial udah ada, jadi kita nggak perlu capek-capek mendata ulang dari nol. Ketiga, tetapkan tujuan output yang jelas. Dan terakhir, susun kerangka acuan kerja atau KAK. Nah, KAK inilah yang jadi gambar denah resmi Anda. Satu hal yang menarik pas kita bikin cetak biru di era digital sekarang, ada sedikit penyesuaian dari versi GSBPM yang lama. Modernisasi di sini bukan berarti kita nambah-nambahin fase baru, bukan. Tapi lebih ke gimana kita mengintegrasikan perencanaan teknologi itu sejak awal banget. Misalnya, kita mendesain instrumen dengan udah mikirin sistem wawancara pakai komputer, atau mikirin kesiapan machine learning nantinya. Percaya deh, masukin elemen teknologi di awal begini bakal bikin proses-proses selanjutnya jadi jauh-jauh lebih efisien. Sebagai contekan cepat buat Anda nih, ini ada daftar periksa yang wajib banget Anda pegang sebelum pindah dari fase perancangan. Apakah kebutuhan pengguna udah terkonfirmasi? Centang. Ketersediaan data administratif udah dicek? Centang. Udah tahu gimana data ini bakal disebarkan nanti? Centang. Variabel dan alurnya udah final? Oke, centang. Kalau semuanya udah beres, berarti cetak biru kita udah disetujui dan kita siap bawa alat berat ke lokasi proyek. Sekarang kita masuk ke bagian 3, konstruksi dan pengumpulan material. Oke, mari kita lihat gimana proses pembangunannya. Disinilah kita mulai mendirikan lokasi konstruksi di dunia nyata dan ngumpulin material alias data mentah kita. Ini bukan sekedar asal sebar kuesioner loh ya. Kita mulai dari menyeleksi sampel yang benar-benar merepresentasikan populasi.
Terus kita adakan pelatihan. Ini esensial banget. Nggak cuma melatih petugas lapangannya aja, tapi juga ngetes sistem teknologinya. Habis itu, data mulai dikumpulkan. Sepanjang proses, progresnya terus kita pantau ketat demi menjaga kualitas, sampai akhirnya semua data itu difinalisasi dan didigitalisasi. Ada satu hal yang benar-benar jadi titik balik luar biasa berkat teknologi zaman now. Kalau dulu, kita tuh baru bisa ngecek kesalahan setelah semua data ngumpul. Repot kan? Tapi dengan instrumen modern, kita bisa langsung ngecek validasi di lapangan. Analoginya gini, ini tuh persis kayak kita bisa langsung ngedeteksi batu bata yang retak pas baru dikirim ke lokasi proyek, bukannya baru sadar pas batunya udah tertanam di tembok. Fitur ini jelas menghemat waktu dan menyelamatkan kualitas struktur kita secara instan. Sama kayak fase sebelumnya, ini dia daftar periksa konstruksi Anda. Pastikan instrumen udah dibangun dan dites. Petugas lapangan udah dilatih dengan benar, harus dipastikan juga. Progres data di lapangan wajib dipantau terus. Dan oh iya, jangan sampai lupa mengumpulkan paradata, yaitu informasi tentang jalannya proses pengumpulan itu sendiri, serta menyusun metadatanya. Semua harus komplit. Lanjut ke bagian 4, pengolahan dan inspeksi akurasi. Di tahap ini, bangunannya sih udah berdiri, tapi belum siap huni. Tahap pengolahan ini ibarat kita lagi masang pipa, ngecat, dan bersih-bersih sisa material. Kita gabungin data dari lapangan, terus kita review ketat buat nyari anomali atau pencilan data. Kasus nyatanya gini misal, ada responden yang nolak ngasih tahu nominal gajinya, nah kita harus melakukan editing atau imputasi data, biar hasil analisis akhirnya nanti nggak timpang. Kita juga mulai ngitung bobot, dan kadang kita harus ngebentuk variabel baru yang emang dibutuhin buat output akhirnya. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Setelah data diolah, wajib hukumnya buat kita inspeksi. Di tahap analisis inilah kita menguji keandalan data mentah yang udah dibersihkan tadi dengan ekspektasi awal kita. Kita bandingin statistik yang baru kita bikin ini dengan data periode sebelumnya atau data eksternal lainnya. Kalau ada angka yang jomplang atau nggak konsisten, kita harus usut tuntas. Akurasi dan relevansi itu pilar yang nggak boleh goyah sama sekali. Ingat, kita kan nggak mungkin nyerahin kunci rumah kalau fondasinya masih goyang, betul nggak? Nah, sebelum Anda pede mempublikasikan angka-angka ini, cek dulu daftar ini. Apakah anomali atau pencilan data udah diatasi? Data yang bolong udah diimputasi. Agregat makronya dihitung dengan benar, dan yang paling penting, pas dibandingin sama data historis, output ini udah masuk akal dan sesuai harapan belum? Kalau semuanya udah beres dan bersih, selamat, bangunan Anda udah lulus inspeksi. Kita sampai di bagian 5, serah terima dan evaluasi kualitas. Wah, ini dia nih serah terima kuncinya. Fase diseminasi ini bukan sekadar ngirim email lampiran file gitu aja loh ya. Lebih dari itu, ini mencakup gimana kita memperbarui sistem biar akses datanya di website itu gampang dipakai sama siapa aja. Kita juga merilis produk turunan, kayak buku, brosur, atau infografis yang gampang dipahami sama masyarakat awam. Dan gak kalah penting, kita harus sediakan layanan dukungan kalau pengguna punya pertanyaan lebih lanjut. Pokoknya, kita mau mastiin rumah ini gampang dan nyaman banget buat ditinggali. Tapi tunggu dulu. Pekerjaan kita ternyata belum 100% selesai. Setelah data dipakai, kita wajib mengevaluasi seluruh prosesnya. Kita kumpulin umpan balik dari para pengguna, kita pelajari lagi para data yang dikumpulin di lapangan tadi, dan kita bandingin sama target awal. Kenapa ini penting? Karena hasil evaluasi ini bakal ngelahirin rencana aksi perbaikan. Evaluasi inilah yang jadi jaminan kalau rumah yang bakal kita bangun di proyek selanjutnya, kualitasnya bakal jauh lebih kokoh. Dan ini benar-benar mengilustrasikan kehebatan dari kerangka GSBPM. Kerangka ini tuh sama sekali bukan garis lurus yang kaku dan bikin repot. GSBPM itu sifatnya iteratif dan fleksibel. Subprosesnya nggak harus selalu berurutan secara absolut. Kalau misalnya di tengah-tengah pengumpulan data di lapangan, Anda nyadar ada variabel yang kayaknya butuh diubah, Anda boleh kok muter balik ke fase desain. GSBPM itu sangat mengakomodasi dinamika di dunia nyata. Yang penting kualitas datanya tetap terjaga. Pada akhirnya, menyajikan statistik sektoral yang akurat, relevan, dan punya dampak besar itu bukanlah sebuah kebetulan semata. Itu semua adalah hasil dari arsitektur yang dirancang sangat cermat lewat GSBPM. Dengan paham seberapa pentingnya memulai dari cetak biru sampai ke evaluasi akhir yang ngukur keberhasilan kita, sekarang Anda udah punya panduan lengkap buat membangun struktur data yang tak tergoyahkan. Jadi, pas Anda balik ke instansi masing-masing dan dapat proyek permintaan data baru, pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda siap buat jadi arsitek data dan merancang denah bangunan Anda sendiri dengan penuh percaya diri? Terima kasih banyak udah ngikutin sesi eksplorasi kita kali ini, dan selamat merancang ya!